Teman-teman semuanya, sekarang mari kita bahas tentang words atau kata-kata dalam penulisan akademik. Saya akan menjelaskan strategi sederhana, tapi menurut pengalaman saya itu paling sangat berpengaruh dalam eh, meningkatkan eh, apa ya, meningkatkan tones atau sounds dari tulisan akademik kita. Nah, saya akan membahas tiga hal saja, tapi ini sangat sangat relevan sekali, sangat bermanfaat, sangat signifikan untuk bisa meningkatkan kualitas tulisan akademik teman-teman semuanya, terutama tulisan dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi sekali lagi konteksnya sesuai dengan judulnya, meskipun ini disampaikan dalam bahasa Indonesia biar teman-teman bisa mudah memahami, tapi ini adalah berkaitan dengan academic writing strategis, menulis academic writing, strategi-strateginya dalam konteks penulisan bahasa Inggris ya, gitu. Nah, ada tiga saja, karena saya berusaha memberikan materi yang sederhana, as simple as possible, materi yang praktikal, yang benar-benar bisa langsung dipraktekkan teman-teman semuanya setelah melihat video ini, dan eh, as theoretical as necessary. Jadi eh, secara teoritis tidak terlalu kompleks, hanya 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 akan saya munculkan jika memang itu kontekstual dan dibutuhkan. Gitu ya. Nah, teman-teman ada tiga hal ini saja berkaitan dengan formal vocabulary, no phrasal verbs, dan synonyms. Jadi strateginya tiga itu. Nah, jadi kata secara sederhananya begini, dalam memilih kata dalam penulisan akademik atau pemilihan kata di penulisan akademik itu supaya nanti tulisan akademiknya bagus. Pertama, gunakan formal vocabulary, kemudian mohon untuk tidak menggunakan phrasal verbs, dan coba diperbanyak menggunakan sinonim. Nah, lebih detailnya bagaimana? Mari kita menuju slide berikutnya ya. Nah, formal vocabulary itu adalah typical words of academic English. Jadi academic writing ini adalah bagian dari academic English atau English for academic purposes, biasanya disebut gitu juga. Tadi ada kata-kata khas yang bisa digunakan itu. Nah, perlu diingat atau eh, perlu disampaikan bahwasanya pemilihan kata dalam menulis itu ada istilahnya sendiri yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata yang akan digunakan dalam menulis. Itu berlaku untuk apapun ya. Jadi sebenarnya sekarang ini kita membahas tentang diksi penulisan akademik gitu. Nah, formal vocabulary itu termasuk dalam eh, kata-kata yang akademik. Eh, Maksudnya begini, mohon maaf agak jelimet. Saya akan mencoba menggampangkan ini. Jadi vocabulary itu ada beberapa jenis ya. Ada katakanlah yang paling sederhana bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu non formal, informal, dan formal. Ini biasanya merupakan strata atau level gitu ya. Kalau kita ngomong sehari-hari atau chattingan lewat WA, Facebook dan lain sebagainya itu biasanya menggunakan bahasa yang non formal atau informal atau bahasa-bahasa yang umum, sederhana sehari-hari gitu. Nah, bahasa formal ini biasanya digunakan dalam konteks-konteks tertentu, dalam bisnis English misalkan juga menggunakan bahasa bahasa itu antara informal dengan formal. Nah, tapi kalau dalam penulisan akademik itu disarankan teman-teman, terutama dalam menulis akademik dalam bahasa Inggris, ini kelihatan banget ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, sepertinya strata-strata formal ketidakformalan itu secara konsep belum terlalu jelas, tapi dalam bahasa Inggris itu kelihatan banget gitu. Vocabulary yang formal dan non formal itu seperti apa gitu. Nah, sebelum lebih detail ke situ, coba teman-teman, saya ada kuis sederhana. Tuh, ini bisa dijawab dalam dalam pikiran, dalam hati teman-teman ya.
Itu saya pengen pengen melihat sebenarnya kecenderungan teman-teman dalam menulis akademik itu, khususnya dalam penggunaan kata ini, kira-kira apakah sudah aware gitu ya, apakah sudah benar-benar memperhatikan tingkat keformalan dari diksi yang digunakan. Contohnya ini, ya ini semacam micro games ya, atau micro quiz. The government will bla 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 face-to-face learning in the following semester. Nah, coba dalam benak teman-teman, kira-kira jawabannya apa nih? A, B, atau C? Jadi start, comments, dan yang C adalah begin. Tuh. Ketiganya terdengar masuk memang. Nah, tapi coba dipertimbangkan diksi, dipertimbangkan isian kata mana yang sekiranya lebih cocok dalam konteks penulisan akademik ya. Itu. Nah, mau menjawab start, comments, begin, cocok semuanya. Tapi sebetulnya mana sih yang bisa dibilang direkomendasikan untuk diletakkan di bagian yang kosong itu? Itu. Nah, coba teman-teman pikirkan sejenak. Mungkin teman-teman sudah tahu dari awal, apalagi yang sudah biasa menulis artikel jurnal internasional, pastinya sudah lebih berpengalaman terkait hal-hal yang seperti ini ya. Betul. Nah, pada umumnya, nah, izinkan saya melanjutkan. Mungkin biasanya kalau kita baru memulai menulis dalam bahasa Inggris, menulis artikel jurnal dalam bahasa Inggris itu banyak menggunakan start, kata start gitu. The government will start face-to-face learning. Itu acceptable sih, ya. Memang acceptable itu. Nah, sebetulnya dalam hal ini, eh, kalau saya boleh merekomendasikan supaya lebih terdengar akademik, tulisannya itu pilihan yang mungkin lebih cocok dalam konteks ini adalah menggunakan kata comments. Gitu. The government will commence face-to-face learning in the following semester. Itu begin juga sudah sering digunakan, tapi comments ini eh, kalau misalkan teman-teman cek di dictionary.com atau di Oxford Learning Dictionary, itu kata tingkat level keformalannya dia lebih lebih tinggi, makanya sangat disarankan untuk digunakan. Gitu. Dan dalam kehidupan sehari-hari jarang sekali kalau misalkan dalam speaking itu orang bilang comments, pasti bilang start gitu atau begins gitu. Jadi secara umumnya juga biasanya formal akademik itu cenderung digunakan untuk writing English, sementara yang non formal, yang bahasa-bahasa sehari itu untuk speaking English. Gitu. Ada satu kuis kecil lagi. Nah, silahkan teman-teman cermati kembali kira-kira mana yang masuk, gitu ya. Mana yang masuk untuk kolom yang kosong nih, kata-kata untuk kata yang kosong ini. An online questionnaire was bla 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 to collect data. Apakah utilize atau use atau employed? Coba di ditimang-timang gitu ya. Ditimang-timang mana yang sekiranya lebih akademik. Oke. Hmm, dalam dalam kuis yang ini jawabannya bukan hanya satu, sengaja saya taruh. Yang paling umum, teman-teman, saya sekali lagi itu memang masih acceptable ya. Misalkan teman-teman menulis an online questionnaire was used to collect data. Tapi use itu sepertinya kayak eh, sudah jenuh gitu kalau kalau dipakai dalam semua teks. Nah, coba divariasikan atau coba cenderung gunakan yang misalkan pilihan A gitu, utilize. Itu kan eh, lebih lebih formal dan nggak terlalu general gitu. Dan juga apalagi kalau mau pakai C itu bisa lebih tingkatannya lebih naik lagi yaitu employed. Nah, saya pernah ikut workshop academic writing juga. Itu
instrukturnya menyampaikan dan memang itu benar, biasanya salah satu karakteristik dari tulisan, maaf, dari diksi yang lebih formal itu dia lebih panjang, komposisi hurufnya itu lebih banyak gitu. Jadi use itu kan cuman pendek ya. Sementara utilize, employ itu menggunakan huruf yang lebih banyak. Itu biasanya tingkat tingkat keformalan katanya itu lebih tinggi. Gitu. Nah, mari kita bandingkan teman-teman. Jadi kalau mungkin teman-teman biasanya dalam menulis itu masih cenderung menggunakan diksi atau menggunakan kata as, begin, start, by, look at, pick up, use, dan etc. Itu ya, dan seterusnya yang cenderung dipakai untuk speaking English. Coba dalam menulis akademik, strategi utama, strategi paling mendasar terkait dengan kata-kata, terkait dengan words, itu adalah gunakan formal vocabulary. Sekali lagi saya tekankan menggunakan formal vocabulary. Jadi instead of instead of writing with us, itu coba pakai yang lebih formal, inquire. Itu yang tadi begin, start diganti dengan comments. Buy itu sudah banyak digunakan di mana-mana ya. Sale, buy, beli ini. Nah, itu kan kalau kita mau dalam speaking kan ya pakai B aja gitu. Nah, sementara dalam writing itu coba pakai purchase. Nah, ini kan lebih panjang, menggunakan komposisi hurufnya lebih banyak dan memang tingkatan keformalannya juga lebih tinggi. Itu daripada look at ini phrasal verb sebenarnya. Jadi tinggal pakai aja review gitu daripada pick up lebih recommended menggunakan collect. Nah, daripada jenuh menggunakan yes use terus gitu ya mohon maaf yes use terus pakailah variasi pakai apply, employ, dan utilize gitu. Nah, saya kira cukup jelas, singkat, padat terkait dengan formal vocabulary. Jadi perbanyaklah menggunakan formal vocabulary dalam menulis artikel jurnal internasional, dalam menulis karya-karya akademik internasional. Mari kita move on. Strategi yang kedua berkaitan dengan kata-kata, dengan words dalam penulisan akademik atau academic writing itu no. Jadi ingat-ingat ya, no. Ini besar sekali. No, no phrasal verbs. Phrasal verbs itu apa? Itu biasanya adalah sebuah frasa yang bertemu dengan eh, elemen lainnya, kemudian membentuk membentuk makna tersendiri. Jadi an idiomatic phrase consisting of verbs ya. Jadi phrase-nya itu terdiri dari verbs, kemudian ketemu biasanya eh, menggunakan preposition. Jadi misalkan add on, in, up, at. Nah, sekali lagi itu ketemu elemen lainnya. Nah, banyak elemen lainnya yang kemudian nanti ketika ketika satu verb ini ketemu elemen yang lainnya itu akan membentuk makna tersendiri. Nah, realnya seperti apa sih? Nah, seperti ini mari kita lihat teman-teman semuanya. Be made up of phrasal verb. Ketika verb ini berdiri sendiri, be made up of ketika dipisah-pisah itu maknanya sendiri. Tapi ketika digabungkan be made up of itu menjadi satu makna tersendiri, satu makna tertentu gitu. Kemudian carry out, look for. Nah, ini sering nih. I am looking for you, misalkan gitu ya. Dalam dalam bahasa sehari-hari, look for, look into, put forward, set off, set out itu kan uh, semuanya phrasal verb. Nah, itu kalau bisa sangat direkomendasikan untuk dihindari uh, dalam penulisan akademik bahasa Inggris gitu. Nah, coba cari sinonim, cari kata yang lebih formal yang
eh, bisa digunakan dalam menulis akademik dan membuat tone-nya itu lebih akademik, gampangnya seperti itu. Nah, alasannya kenapa teman-teman kita tidak boleh menggunakan ya, sangat-sangat disarankan untuk tidak menggunakan phrasal verbs karena salah satu sifat dari academic writing itu adalah concise. Jadi dalam menulis akademik itu kalau bisa as concise as possible. Nah, maksud saya mau bilang gitu ya. Ses, se, 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 bukan singkat ya, padat, sepadat mungkin gitu. Jadi kalau memang kita bisa menggunakan satu kata saja, kenapa harus menggunakan dua kata untuk mengungkapkan makna yang sama? Nah, makanya untuk bisa memanage artikel, untuk bisa memanage tulisan dalam bahasa Inggris itu concise, itu itu upayanya dilakukan dari yang paling sederhana adalah memanage katanya, gitu. Daripada menggunakan look for yang terdiri dari dua kata, look and for, melihat dan untuk. Jadi sebenarnya nggak nyambung kalau kalau di terjemahkan satu-satu. Tapi kalau udah digabungkan menjadi phrasal verb itu kan artinya search. Daripada menggunakan dua, look for, dua kata, kenapa nggak menggunakan search aja biar padat tulisannya? Itu sama dengan yang ini. Look into. Nah, itu kan maknanya sebenarnya menginvestigasi ya, pakai saja investigate. Nah, semoga tertangkap ya pesannya. Jadi no phrasal verbs. Itu. Ini sekedar contoh saja, masih banyak sekali phrasal verb itu ribuan, tidak perlu dipakai. Kalau bisa dihindari, gunakan yang lebih formal, gunakan eh, makna yang sebenarnya. Itu. Jadi bukan bukan paling bawah misalkan set out gitu. Ya itu memang bisa eh, ada makna tersendiri ya, tapi misalkan akan lebih jelas gitu kalau udah pakai describe gitu, menjelaskan. Baik, strategi yang ketiga atau tips yang ketiga berkaitan dengan elemen kata-kata atau words dalam penulisan akademik bahasa Inggris, yaitu kalau tadi tidak boleh menggunakan phrasal verb, sekarang please perbanyak pakai sinonim. Synonyms. Ternyata teman-teman, synonyms itu sangat 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 penting posisinya dalam menulis akademik. Itu. Ya mohon maaf ya kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya kita mohon maaf kita belum terlalu aware karena memang sinonimnya juga masih bingung tolak ukurnya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu memang sudah sangat-sangat enak sekali dan kita bisa bermain berbagai sinonim gitu. Kalau belakangan teman-teman sering berhadapan dengan skor Turnitin yang tinggi gitu ya dengan similarity yang tinggi itu kan biasanya masalahnya adalah teman-teman menjiplak plek-plek atau sekedar copy paste dari citasi tidak dilakukan parafrase. Nah, definisi parafrase yang sederhana adalah melakukan sinonim as much as possible, as many as possible, sebanyak-banyaknya gitu. Jadi eh, dalam satu kalimat disinonimkan eh, berbagai part of speech-nya yang kemudian menghasilkan makna yang sama tapi bunyinya beda sebetulnya. Nah, itu loh. Nah, menulis akademik bahasa Inggris perbanyak sinonim ya, teman-teman semuanya. Kita lihat lebih detail. Coba bandingkan antara teks satu dengan teks dua. Saya akan berikan waktu beberapa saat untuk teman-teman membaca dan membandingkan. Nah, saya persingkat sebenarnya ini kalimatnya. Teman-teman bisa melihat di kalimat terakhir ada titik-titiknya itu. Saya coba persingkat. Dan sebetulnya ini adalah satu paragraf. Cuman biar enak, biar teman-teman bisa mencermati dengan jelas saya jadikan per kalimat.
gitu. Nah, baiklah. Kita lihat teks yang pertama. Atau begini dulu. Teman-teman lebih suka yang mana? Coba dirasakan. Teks satu atau teks dua? Nah, coba nanti jawabannya di belakang ya. Nah, kita lihat teks satu. Teks satu itu agak problematik menurut dari segi academic writing ya, dari sudut pandang penulisan akademik. Kenapa? Karena dalam satu paragraf, ini tadi saya sampaikan ini adalah satu paragraf, hanya saya pisah saja. Dalam satu paragraf itu menggunakan satu term, satu satu diksi yang sama dan diulang-ulang. Itu kan menjadi monoton ya. Berbeda kalau kita menggunakan sinonim. Di teks yang kedua, teman-teman bisa melihat flow-nya itu lebih fluent. Flow-nya itu lebih enak dibaca, menunjukkan kita sebagai sebagai penulis itu memang apa ya? Memang udah talented gitu dalam dalam menulis akademik. Nah, teks satu itu kalau dibaca dia akan mengulang terkesan monoton. Distance learning should be bla 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 bla. Kemudian combining Google Classroom and YouTube bla 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 for Arabic distance learning lagi. Kemudian di study investigate da for Arabic distance learning. Nah, ngomong-ngomong ini kasus nyata ya. Ini kasus nyata yang artikelnya sedang saya tulis bareng sama teman dan teman itu minta kolaborasi dengan saya. Kemudian saya menemukan teks seperti ini. Itu. Nah, alangkah lebih baiknya, ayolah mari kita mainkan ya. Ayolah kita mainkan sinonimnya. Di teks kedua coba dilihat, learning process should be conducted remotely. Nah, learning remotely instead of using distance learning itu pakai learning remotely. Nah, baru di teks berikutnya, kalian berikutnya combining bla 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 for Arabic distance learnings. Terakhir, this study investigates bla 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 for learning Arabic at a distance. Nah, pasti teman-teman lah sekalinya baca pasti juga cenderung memilih teks yang kedua. Karena lebih enak memainkan sinonim, tidak monoton. Ya, semoga semoga bisa bisa ditangkap ya. Nah, terakhir teman-teman berkaitan dengan sinonim ini, mari kita lihat secara lebih detail. Tadi saya sampaikan kita bisa melakukan sinonim di semua part of speech, di semua bagian dalam kalimat. Contohnya begini. Kita bisa melakukan sinonim di verb daripada menggunakan kata do, get, take berulang-ulang. Cobalah di dipilih sekali lagi kembali ke poin pertama dalam hal kata ini, yaitu dipilih bahasa yang lebih formal dan dihindari phrasal verbs gitu. Jadi daripada do, coba pilih misalkan this research was done, tidak begitu, tapi this research was conducted, misalkan gitu kan. Atau misalkan conducted sudah dipakai dalam teks, bisa pakai pakai kata yang lain undertake gitu. Daripada get terus bisa pakai obtain, receive, daripada take terus pakai collect, gather, generate, bla 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 gitu. Nah, bisa juga di adjektifnya yang dimainkan gitu. Daripada menggunakan much and many, so many times gitu kan. Bisa pakai ample, plenty, considerable, substantial, dan lain sebagainya. Nah, daripada mengulang-ulang terus some, bisa pakai certain. Oh, sebelum certain ada several, various, diverse, multiple. Nah, itulah yang kalau saya nulis dan alhamdulillah itu bisa publish di jurnal-jurnal internasional bagus. Sebenarnya inilah salah satu rahasia mungkin gitu ya. Rahasia sederhananya itu. Adjektif. Mainkan juga adverbnya daripada menggunakan very atau quiet berulang-ulang. Coba divariasikan menggunakan highly, extremely, greatly, atau relatively, fairly, rather gitu. Dan yang terakhir,
Noun-nya pastilah bisa. Noun-nya yang sudah dicontohkan dalam kasus sebelumnya itu. Jadi distant learning, learning at a distance, learning remotely, remote learning, distance classes, distance classroom, classroom at a distance, nah, atau lesson at a distance. Masih banyak sekali. Ini hanya contoh-contoh saja, soal sebagian saja. Nah, begitu teman-teman semuanya berkaitan dengan kata, berkaitan dengan word, silahkan bisa langsung dipraktekkan. Sederhana, sengaja saya tidak bikin banyak, 3 saja, tapi sangat signifikan untuk meningkatkan kualitas tulisan akademik teman-teman semuanya. Semoga masih ingat yang pertama yaitu formal vocabulary, yang kedua please no phrasal verb, yang ketiga gunakan sinonim sebanyak mungkin. Terima kasih, semoga bermanfaat.